Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati takmir Masjid Jami' At-Turki. Ini masuk Legundi, Padukuhan Legundi, Desa Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beserta para santri yang ada di sini. Santri Ma'had apa namanya? KMI. KMI itu apa? Kuliatul Muallimin Islamiyah. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah di malam ini dalam suasana kita sedang menunggu untuk melaksanakan sholat Isya. Kita belajar bareng. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan forum yang kita selenggarakan, majelis yang kita hadiri sebagai majelis yang mendatangkan kebaikan, jenengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pulang dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita kondisi yang aman. Masjid Jami' At-Turki ada di Indonesia. Coba bayangin kalau masjid ini ada di Palestina. Jadi ngaji nggak? Enggak ya. Andaikan tempat ini ada di Palestina, kira-kira jenengan sakit kajian betul? Enggak bisa. Sehingga dalam situasi yang tidak aman, seorang muslim itu tidak akan bisa banyak melakukan aktivitas. Yang bisa dia lakukan adalah siaga. Makanya nikmat aman ini nikmat yang besar, sehingga kita punya tanggung jawab. Mari kita jaga masing-masing. Karena bagian dari bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah berusaha untuk menjaganya, jangan diganggu. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang diberi oleh Allah nikmat aman, maka diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kados dene wong sing duwe donya sak isine. Seperti orang yang punya dunia seisinya. Orang kalau punya banyak sekali harta, misalnya omahe 5, montore 7, bojone 5, katakan gitu. Bojone 4, tabungane kathah, mas-masane kathah, tapi dia berada di negara dalam situasi perang. Meskipun ada banyak makanan di hadapannya, kira-kira bisa dinikmati betul? Bisa nggak dia nikmati? Mungkin dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan, dia selalu ketakutan. Sehingga orang meskipun mendapatkan nikmat berupa materi, tapi kalau dia berada di tempat yang semuanya serba tidak aman, dia tidak akan bisa menikmati materi itu. Di hadapan kita misalnya ada banyak sekali makanan-makanan yang lezat, tapi di seberang sana ada Israel mau nyerang. Kira-kira jenengan pripun? Gak sempat makan, langsung bersembunyi nyari tempat yang aman, bila perlu nyari senjata untuk melawan siapapun yang nyerang. Karena orang ketika dicabut nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba itu tidak akan bisa merasakan ketenangan batin. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat aman sebagai salah satu di antara alasan untuk memerintahkan orang musyrik agar mau masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', karena dialah zat yang telah memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak mengalami kelaparan.
wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka sehingga mereka tidak mengalami ketakutan. Sehingga Allah perintahkan orang-orang musyrikin untuk masuk Islam dengan alasan mereka telah diberi nikmat oleh Allah, nikmat aman dan nikmat makanan. Masya Allah. Nabi SAW pernah bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di waktu pagi dalam kondisi sehat badannya, aman di tempat tinggalnya, dan dia punya jatah makanan di hari itu, faka'annama, subhanallah, tidak boleh, nanti diobati. Diobati ini, kita kasih mata di sini. Tidak boleh, untuk obati loh, tidak boleh. Pinjam apa? Pinjam itu di sana. Cepat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang punya 3 nikmat, yang pertama apa tadi? Sehat fisik, aman di tempat tinggal, dan dia punya makanan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia telah dibentangkan untuknya, bihadafiriha, berikut seluruh isinya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sehat badannya. Setuju sehat? Alhamdulillah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kesini ada yang bawa senjata, ada yang berangkat kesini bawa bedil, yang dari Brondong, dari Melimbing kesini bawa bedil, betul. Karena kita dalam situasi aman, sehingga kita tidak perlu siaga dengan membawa senjata. Masya Allah. Dan kita punya bahan makanan sehingga cukup untuk bekal di hari ini. Kata Rasulullah SAW, engkang kagungan 3 nikmat ini, maka kados dene dia diberi oleh Allah dunia seisinya. Tinggal selanjutnya apakah mau berbuat taat atau tidak. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat aman kita manfaatkan untuk belajar. Dan belajar di sini tidak hanya sebatas suasana yang adem, tapi jamaah juga dapat pisang. Masya Allah. Pun tiba ini pisang dereng. Ampun, nggih, nanti untuk pisangnya disimpan dulu ya. Jangan dimakan pas pengajian. Baik. Di malam ini kita akan mengangkat tema apa Pak temanya Pak? Masa depan orang baik. Masa depan orang baik. Tema yang akan kita bicarakan adalah melihat bagaimana janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang berbuat baik. Dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Setiap perbuatan ada dampak dan akibatnya. Sing nglakoni apik akan ada dampak dan akibatnya. Sing nglakoni elek juga demikian akan ada dampak dan akibatnya. Sehingga masing-masing akan mendapatkan dampak dan akibatnya. Bagi mereka yang berbuat baik, dia akan mendapatkan janji yang baik, dan sebaliknya bagi mereka yang nglakoni elek akan mendapatkan ancaman yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Sapa sing nglakoni apik maka dia akan mendapatkan dampak baiknya, wa man asaa fa'alaiha, sebaliknya siapa yang berbuat buruk maka dia akan menanggung akibatnya. Kalimat seperti ini ada di 2 ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama Allah sebutkan di surat Fussilat ayat 46. Yang kedua Allah sebutkan di surat Al-Jathiyah ayat 15. Namun dengan keterangan bagian akhir yang berbeda. Di surat Fussilat ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha
wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ini ada di surat Fussilat ayat 46. Sedangkan di surat Al-Jathiyah ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan dampak baiknya, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dia akan menanggung akibatnya. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian nanti kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu akan ada dampaknya, ada akibatnya. Dan Islam menekankan prinsip seperti itu, agar orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Semua jiwa itu akan tergadaikan dengan perbuatan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Allah juga mengajarkan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil yang telah dia kerjakan. Prinsip seperti ini banyak sekali diajarkan dalam Al-Quran untuk menumbuhkan kesadaran bahwa masing-masing manusia akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ahlu Sunnah termasuk di dalamnya Muhammadiyah tidak pernah mengajarkan engkau sampean nek ketemu malaikat kandani aku muridnya Kiai A. Terus arep apa? Engko nek sampean ngomong muridnya Kiai A, malaikate wedi. Kok ono wong sing ngandani kaya ngene? Jenengan diajari kayak gitu enggak, Pak? Enggak pernah. Bahkan dalam Muhammadiyah kita tidak pernah diajari seperti itu. Jenengan ketika nanti dihisab oleh Allah sampaikan, ya Allah, kula niki anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Niki lho KTA nih. Karena kita dihisab sendiri-sendiri bukan atas nama ormas. Sehingga kita tidak pernah diajarkan kalau kamu menghadap Allah, nanti sampaikan kepada para malaikat atau sampaikan kepada Allah, kalau saya adalah muridnya si A, muridnya si B, insya Allah sampean bablas mlebu swarga. Jarine sapa? Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ahlu Sunnah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini jauh berbeda dengan mereka yang punya pemikiran nyun sewu nggih, tasawuf yang menyimpang itu kayak gitu, Pak. Tasawuf itu berwarna-warni, Pak. Ono sing parah, ada yang parahnya di bawahnya, dan ada yang lebih ringan. Tasawuf yang sangat parah, orang sufi, kelompok sufi yang parah itu sampai punya keyakinan, kamu nanti kalau mau mendekati surga tinggal bilang saya pengikutnya kiai ini, langsung mlebu surga. Dinteni kiai ini ning pintu surga. Masya Allah. Kok ya ono sing ajaran kaya ngono. Akhirnya orang ketika berpikir seperti itu, maka dia menganggap bahwa buat apa melakukan ketaatan, buat apa rajin ibadah, wong tinggal ngomong saya muridnya si A, saya anggota ini, saya anggota itu, langsung bablas bisa masuk surga. Padahal seperti ini tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Sebaliknya dalam agama kita diajarkan seluruh manusia, semua hamba Allah, masing-masing harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan. Dan model ajaran seperti tadi ini bisa menyebabkan orang itu jadi terlalu bergantung kepada amal orang lain. Nyun sewu nggih. Ada sebagian orang sepanjang hidupnya jarang sembahyang, ora tau salat. Nek poso ya ora poso. Nalikane ada kaum muslimin yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, dia enggak ikut. Ibadah-ibadah dia enggak ikut. Tapi dia punya anggapan,
yang penting KTP-nya Islam, engko nek mati tonggo-tonggo do tahlilan, insyaallah mlebu swarga. Nah, dalam bayangan dia, kalau kemudian dia mati, kemudian ada orang yang melakukan tahlil untuk dia, maka seluruh dosanya hilang. Keyakinan semacam ini bisa berbahaya sehingga membuat orang itu menggantungkan diri kepada amal orang lain. Dan Islam tidak mengajarkan demikian. Yang diajarkan Islam bagaimana? Nek sampean apik, insyaallah jenengan dapat ganjaran sing apik. Sebaliknya nek jenengan ra tau nglakoni apik, bagaimana mungkin jenengan punya harapan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah? Sebab yang namanya surga itu tidak dapat didapatkan dengan cara gratis, tapi surga didapatkan dengan perjuangan. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam selalu mengajarkan prinsip siapapun yang beramal, dia akan menanggung amal yang dia lakukan. Sing apik entuk apik, sing elek dapat balasan yang buruk. Baik. Selanjutnya, Islam juga menekankan bahwa siapapun yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kebaikan baginya. Dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah menyebutkan wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu akan didapatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalimat seperti ini disebutkan oleh Allah di dua ayat dari Al-Qur'an. Yang pertama ada di surat Al-A'raf ayat 128. Yang kedua ada di surat Al-Qasas ayat 83. Di surat Al-A'raf ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang motivasi yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel yang waktu itu mereka dijajah oleh Fir'aun. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan? Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihatak. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun, para pembesar-pembesar di kalangan kaumnya Fir'aun. Fir'aun itu punya banyak menteri. Yang menteri-menteri ini sebagai dewan pertimbangan ketika Fir'aun mau membuat keputusan. Pernah suatu ketika pada waktu Nabi Musa datang, beliau berada di kerajaan lalu debat dengan Fir'aun. Dan menterinya ikut nimbrung di situ. Pada kondisi ketika Musa debat dengan Fir'aun, kemudian mereka para menteri-menterinya ini mengusulkan kepada Fir'aun. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun, berkatalah para pembesar-pembesar di kalangan di kalangan kaumnya Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya di kalangan Bani Israel untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Maksudnya untuk merusak kerajaannya Fir'aun. Wa yadharaka wa alihatak, dan dia akan membiarkanmu dan Tuhanmu. Qala, kemudian Fir'aun membuat keputusan atas usulan mereka. Kemudian Fir'aun membuat keputusan, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kita akan bantai seluruh bayi-bayi laki-laki dan kita biarkan bayi-bayi yang perempuan, dan kita akan kuasai dan kita akan tekan mereka. Itu keputusan Fir'aun. Begitu mendengar keputusan ini, maka Musa mengatakan kepada Bani Israel, qala Musa liqaumihi, Musa mengatakan kepada Bani Israel, ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Akan ada ujian besar yang menimpa kalian. Ujiannya dalam bentuk apa? Ada raja yang mau menghilangkan generasi, yang disebut dengan genosida kalau zaman sekarang ya. Di mana Bani Israel itu mau dihabisi, tapi yang dihabisi adalah bagian anak keturunan laki-lakinya. Anak laki-lakinya mau dihabisi, agar nanti ke depannya sudah tidak ada laki-laki di kalangan Bani Israel.
karena sudah dibantai semua bayi-bayinya oleh Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Musa untuk meneguhkan Bani Israel. Qala Musa berkata kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru," mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadihi, dan Allah akan berikan bumi ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki di kalangan hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan dampak baik akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Sehingga saat Musa menguatkan semangat Bani Israel, sebentar lagi Fir'aun dan bala tentaranya akan menyebar ke perkampungan-perkampungan Bani Israel, dan mereka akan membantai bayi-bayi yang laki-laki. Maka Fir'aun meneguhkan hati mereka dengan memerintahkan, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Nanti Allah akan gantikan kekuasaan yang lebih baik kepada kalian. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa memahami akan adanya janji baik, memahami akan adanya masa depan yang baik bagi orang-orang yang saleh, itu salah satu di antara motivasi agar orang mau bersabar ketika menghadapi ujian. Musa maringi motivasi Bani Israel agar mereka mau bersabar ketika menghadapi ujian, itu dengan cara apa? Dengan cara beliau memberitahu, wal aqibatu lil muttaqin, nanti dampak baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dilakukan oleh Fir'aun untuk menghabisi kaum lelaki di kalangan Bani Israel ternyata tidak berhasil. Banyak sekali bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki yang masih hidup, termasuk di antaranya Musa, dan termasuk di antaranya adalah Harun. Mungkin ada yang bertanya, "Pak, jarene Fir'aun itu membantai laki-laki, bayi laki-laki Bani Israel. Kok Musa bisa hidup, Pak? Kok Harun bisa hidup? Kalau Musa bisa hidup karena apa? Dibuang di sungai. Lalu ditemu oleh sinten, Pak? Keluarganya Fir'aun. Kemudian dirawat di kerajaan sampai akhirnya besar. Terus kenapa ada saudaranya Musa yang bernama Harun dan ada lelaki Bani Israel yang lain yang hidup sezaman dengan Musa? Padahal dulu waktu Fir'aun itu ngimpi kerajaannya akan digulingkan di kalangan Bani Israel, dia langsung membuat keputusan, siapapun bayi laki-laki yang lahir, bunuh dia. Maka dia mengincar bayi laki-laki di kalangan Bani Israel. Jika ditemukan langsung dibantai. Kok masih ada Harun? Kalau Musa masih hidup karena diselamatkan oleh Allah dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam peti, lalu petinya ditaruh di sungai Nil, kemudian sungai itu mengalir, akhirnya Musa diantarkan oleh Allah dengan sungai ini sampai ke kerajaan. Sebagian ulama menjelaskan seperti ini. Pada waktu Fir'aun menangkap bayi laki-laki di kalangan Bani Israel, kemudian dibantai bayi itu, maka sebagian pengawalnya atau sebagian pembisiknya itu mengusulkan, "Wahai tuanku, kalau seluruh bayi laki-laki di kalangan Bani Israel kita bantai, maka ke depan kita tidak akan lagi punya tenaga laki-laki di kalangan Bani Israel. Padahal kita masih membutuhkan tenaga mereka. Sehingga kalau kemudian bayi laki-laki itu kita bantai semuanya, maka nanti di masa depan kita tidak punya tenaga dari kalangan bayi laki-laki." Akhirnya Fir'aun membuat keputusan, baik kalau begitu sekarang saya putuskan gantian. Tahun ini jika ada bayi laki-laki yang lahir, bantai. Tahun depan dibiarkan. Tahun depannya lagi dibantai lagi. Sehingga 1 tahun bantai bayi laki-laki, 1 tahun membiarkan bayi laki-laki. Gantian. Allah takdirkan di tahun Fir'aun memutuskan tidak membantai bayi laki-laki, banyak di kalangan Bani Israel yang lahir bayi laki-laki. Sehingga di zaman ketika Musa itu dewasa, ada banyak laki-laki dari kalangan Bani Israel.
Sekarang coba kita lihat. Dalam kondisi ketika Fir'aun itu menginginkan agar di kalangan Bani Israel itu hilang generasi laki-lakinya, bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun dan bala tentaranya? Setelah Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun, sampai terjadilah perang antara Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Kemudian tukang sihir Fir'aun itu semuanya masuk Islam. Kemudian juga terjadi debat antara Musa dengan Fir'aun, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Musa, ungsikan Bani Israel pindah, ojo manggon ning Mesir, pindah ke tempat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Berangkatkan para hambaku di waktu malam, nanti kalian akan dikejar. Akhirnya Fir'aun ngumpulno Bani Israel. Di waktu Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel, kemudian bareng-bareng keluar dari kota Mesir di waktu malam. Apa yang terjadi? Fir'aun kemudian mengumpulkan bala tentaranya. Begitu dia mendengar Bani Israel sudah meninggalkan Mesir, dia kumpulkan bala tentaranya. Kita akan kejar Musa, dan kita kejar Bani Israel, kita bantai mereka. Maka mereka pun mengumpulkan seluruh pasukan dan berangkat bareng-bareng untuk mengejar Musa bersama Bani Israel. Baik, sampai akhirnya Bani Israel terhenti. Di mana? Di tepi laut. Di depannya lautan, di belakang ada pasukan Fir'aun. Maju mati, mundur mati. Dua pasukan ini saling melihat. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, Fir'aun dan pasukannya melihat ke arah Bani Israel, tapi punya semangat yang berbeda. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun dalam kondisi ketakutan, kita pasti akan dibantai. Sedangkan pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel dengan semangat untuk membunuh dan menyembelih Bani Israel. Maka Bani Israel yang ketakutan itu langsung mengatakan kepada Musa, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan ini saling melihat, maka pasukan Bani Israel mengatakan kepada Musa, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Masya Allah, tawakalnya Musa yang luar biasa. Pada waktu Bani Israel dalam kondisi ketakutan dan mengatakan kita pasti ketangkap, Musa mengatakan apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin kita ketangkap, Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Sampai di titik itu Nabi Musa gak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu aku wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Begitu dipukulkan, maka lautan itu terbelah menjadi sekian bagian. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Air yang naik itu seperti gunung yang tinggi. Kemudian Bani Israel bisa melewatinya. Baik, Fir'aun gimana Pak? Ngejar nggak? Tetap ngejar. Nah, disinilah para ulama mengatakan gobloknya Fir'aun. Ini orang bodoh. Bodohnya di mana? Andaikan dia ketika menjumpai seperti itu dia balik, andaikan Fir'aun itu balik, maka Fir'aun tetap bisa jadi raja, bisa menikmati kerajaannya, bisa menikmati hartanya dan hidup dalam kemewahan. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun masih punya hasrat besar untuk ngejar Musa bersama Bani Israel. Akhirnya ketika Bani Israel berhasil menyeberangi lautan, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Dia tidak sadar keberangkatannya kali ini menuju kematian. Begitu dia berada di tengah lautan, mukjizat itu dicabut, nutup lautan tadi, tenggelam semuanya. Itulah lelaki yang binasa. Sekarang Mesir kosong dari lelaki, karena sing lanang mlebu kabeh. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih balasan yang setimpal.
Dulu Fir'aun mau membinasakan kaum lelaki muslimin di kalangan pengikutnya Musa. Sekarang akibatnya seluruh lelaki Fir'aun habis semuanya di lautan, dan Mesir kosong dari lelaki. Sehingga Mesir ketika itu tinggal para wanita, orang-orang yang lemah, anak-anak, sehingga tidak ada kaum lelakinya, karena semuanya habis tenggelam bersama Fir'aun. Terjadilah balasan yang diberikan oleh Allah, disebabkan karena apa? Kesombongan sang raja Fir'aun. Makanya kalau ada ungkapan al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amal. Wong sing lakoni elek dibalas oleh Allah elek. Sehingga nalikane Fir'aun dia punya keinginan untuk membantai kaum lelaki di kalangan kaum muslimin pengikutnya Musa, agar nanti generasi yang lelaki itu hilang, dibalas oleh Allah, lelaki Mesir hilang semuanya. Sehingga jamaah di belakang Allah ketika membinasakan Fir'aun, Allah enggak kirim malaikat. Allah enggak perlu kirim malaikat. Ketika Allah membinasakan Fir'aun, Allah tidak buat kerajaannya itu dijungkir seperti kaumnya Nabi Lut. Atau Allah tidak turunkan hujan batu, atau Allah kasih petir yang kuat sehingga mereka mati. Tidak. Tapi cukup Allah ciptakan hasrat yang besar pada diri Fir'aun untuk mengejar Bani Israel. Dengan cara itu Allah tenggelamkan mereka, dan lelaki-lelaki Mesir bersama Fir'aun semuanya mati. Masya Allah. Wal akibatu lil muttaqin. Dampak baik akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Baik. Sehingga di sini benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan kaumnya. Bagi mereka yang bersabar ketika mendapatkan tekanan dari Fir'aun, sabar ketika dia mendapatkan penindasan dari Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dengan cara yang tidak mereka duga. Ini cerita yang pertama tentang wal akibatul lil muttaqin. Wal akibatu lil muttaqin yang kedua Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 83. Ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Qarun adalah peristiwa yang terjadi di zaman Musa alaihissalam. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk di antara umatnya Nabi Musa. Tapi piyambake sombong terhadap umatnya Nabi Musa. Hingga akhirnya dunianya, hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa ini, di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami sediakan bagi orang-orang yang mereka tidak menghendaki rasa sombong dan tidak menghendaki kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan dampak baik akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Ceritanya ngeten, Pak. Di surat Al-Qasas Allah bercerita nalikane Qarun pamer dunya. Qarun setelah dinasihati, kamu jangan terlalu bangga dengan kekayaanmu, wis ora usah pamer dunya, wis ora usah kaya ngene kaya ngene. Akhirnya dia malah ngelunjak, dikandani malah ngelunjak. Apa yang dilakukan? Dia melakukan karnaval. Jadi Qarun ketika pamer harta itu karnaval bersama dengan pembantu-pembantunya. Seluruh hartanya dipamerkan. Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun keluar di hadapan masyarakatnya fi zinati, dengan membawa harta-hartanya, dipamerkan kepada masyarakatnya. Nah, pada waktu Qarun pamer dunya,
Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Manusia yang melihat hartanya Qarun terbagi menjadi dua. Nomor siji, tiang sing pengin duwe donya kaya dene donyane Qarun. Dikatakan oleh Allah, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin azim. Andaikan saya punya harta seperti hartanya Qarun. Sak temene Qarun iku wong sing bejo banget. Wong sing beruntung karena donyane kathah. Ini jenis manusia yang pertama. Jenis manusia yang kedua, Bani Israel yang berilmu, yang dia punya kesabaran, ngasih nasihat kepada yang lain. Wa qala alladziina utul ilma. Dan berkatalah orang-orang saleh yang punya ilmu, wailakum, jangan punya harapan seperti itu. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi hambanya besok di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha ilas sabirun, tapi seperti ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang bersabar. Sehingga mereka ngasih nasihat kepada masyarakat, wis ra usah kepencut karo donane Qarun, ini bisa berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidaril ardo. Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Napa nggih saged to, Pak? Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah mudah untuk menenggelamkan gedung yang demikian gagah di atas permukaan tanah yang keras. Nek jenengan tendang ya ora seperti lumpur, tapi tiba-tiba gedung itu bisa tenggelam. Nyuwun sewu ya. Ini sedikit cerita. Kemarin pekan yang lalu kula dolan teng Palu, Pak. Sulawesi Pundi nih. Sulawesi Tengah. Di Palu ini kan pernah terjadi kejadian yang disebut dengan likuifaksi. Kemudian saya ditunjukkan tempat di mana penduduknya niku kados dene di blender. Jenengan pirsa nek buah di blender nih. Diumet-umet nong. Itu satu wilayah perumahan yang padat penduduk, bahkan dikatakan itu adalah perumahan pertama di daerah Palu. Dari tanah yang tingginya di level tertentu turun sampai 3 meter, terus di blender. Jadi sing ning dhuwur dadi ning ngisor, yang disebut dengan kejadian likuifaksi. Nah kemarin kita ke sana ditunjukkan dalan itu aslinya ning dhuwur itu, saiki dadi ning ngisor. Masya Allah. Lihat kejadiannya kayak gimana. Ini sudah 5 tahun dari kejadian tahun 2018. Sekarang 2023. Seperti itu kondisinya. Masya Allah. Pas kejadian itu kayak apa? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menjadikan bangunan sing megah, yang keras, di atas tanah yang keras. Di bawah ini tanah apa, Pak? Batu. Tanahnya batu. Nek ditendang ya keras. Tapi Masya Allah bangunan itu bisa ditenggelamkan. Qarun seperti itu kondisinya. Tanahnya yang keras, di atasnya ada istana, tapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhasafna bihi wa bidaril arda. Aku tenggelamkan Qarun bersama dengan rumahnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak ditolong. Akhirnya setelah ditenggelamkan istananya Qarun, orang tadi kan terbagi menjadi 2 ya. Saat Qarun pamer harta. Yang nomor 1 pripun, Pak? Yang mereka punya keinginan untuk mendapatkan hartanya Qarun. Bagaimana komentar mereka? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Orang yang kemarin kepingin duwe donya kados dene Qarun, pengen melu Qarun, mereka mengatakan, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir.
Sungguh Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ana sing menungso diparingi rezeki sing jembar, ana sing diparingi rezeki yang sempit sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Andaikan Allah tidak memberikan nikmat kepada kami, mungkin kami akan ditenggelamkan bersama dengan Qarun. Kok wingi aku melu Qarun ikut, maka saya mungkin ikut tenggelam bersama Qarun. Sehingga karena kemarin waktu pengen ikut Qarun dinasihati oleh orang-orang yang berilmu, sehingga mereka dibuat sabar, jangan ikut mereka, ini bisa berbahaya. Akhirnya mereka tahan diri. Andaikan kemarin ikut mereka, apa kira-kira yang terjadi? Mereka akan ikut ditenggelamkan bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita seperti ini, kemudian Allah mengatakan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang aku jadikan bagi orang yang tidak menghendaki rasa sombong dan kerusakan, dan dampak baik akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Bawa ke sana. Sehingga kalau hamba itu bertakwa kepada Allah, maka di dunia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu tadi karena mereka bertakwa tidak jadi ikut sinten? Qarun. Sehingga ketika tidak jadi ikut Qarun, mereka diselamatkan oleh Allah dan tidak ditenggelamkan sebagaimana Qarun. Pun masuk Isya ini, Pak. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah sholat atau setelah azan? Setelah sholat. Baik, berarti kita sholat dulu ya. Selesai sholat nanti kita lanjutkan, plus barangkali ada tanya jawab dari para jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita, dan insyaallah akan kita tambahkan sedikit materinya, kemudian nanti baru kita masuk materi tanya jawab. Setelah kita memahami bahwa bagian dari janji yang diberikan oleh Allah, wal aqibatu lil muttaqin, dampak baik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dampak baik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kata kuncinya nopo nih Bapak? Hanya butuh sabar. Sebab yang namanya perjalanan masa depan itu tidak bisa didapatkan seketika. Sehingga siapapun yang ingin mendapatkan masa depan yang baik, gak bisa Pak kemudian
dengan perjuangan yang singkat lalu berubah jadi baik, tidak bisa. Butuh waktu yang panjang. Kita bisa lihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai beliau diberi kemenangan oleh Allah, berhasil menaklukkan kota Mekah. Itu selama berapa lama? Selama berapa lama? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah wonten teng kota Mekah niku pinten taun? Pinten taun? 13 tahun. Lalu beliau pindah ke Madinah dan kemudian beliau berhasil menaklukkan kota Mekah di tahun berapa? Tahun berapa terjadi penaklukan kota Mekah? Tahun 8 Hijriyah. Tahun 7 Hijriyah itu terjadi apa? Perjanjian Hudaybiyah. Atau tahun 7 Hijriyah itu umrah qadha. Tahun 6 Hijriyah perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 umrah qadha. Tahun 8 penaklukan kota Mekah. Tahun 9 ada haji pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nabi SAW gak ikut. Dan tahun 10 Hijriyah beliau melakukan haji wada. Tahun 11 Hijriyah beliau meninggal dunia tepatnya di bulan Rabiul Awal, di awal dari tahun 11 Hijriyah. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah dalam kurun waktu yang panjang. Sebab yang namanya mencapai cita-cita itu butuh perjuangan yang lama. Tidak bisa seketika. Ini kalau kita kaitkan dengan aktivitas yang kita lakukan. Sing jenenge wong nek pengen apik perlu sabar yang panjang. Nyuwun sewu nggih. Ada sebagian di antara orang ketika sudah mendengar tentang masalah bahaya riba, bahaya harta haram, lalu dia meninggalkan aneka transaksi riba, meninggalkan aneka muamalah yang haram, praktek jual beli yang haram. Apakah terus seketika langsung jadi tambah sugih? Tidak. Kadang dicuci dulu sama Allah. Mas, jarene wong nek ninggalno riba niku donyane berkah. Tapi kok malah ngenteki apa-apa, Pak? Tanah didol, omah didol, montor didol, apa-apa do didol. Durung ana gantine. Baik, mungkin Bapak perlu dicuci dulu sampai kira-kira bersih harta-harta yang dulu didapatkan dengan cara yang gak benar itu, baru kemudian Allah gantikan. Dan Allah ingin melihat sejauh mana ketangguhan kita dalam bersabar. Karena yang namanya orang itu butuh ujian untuk bisa mencapai pada titik sukses dan berhasil. Sehingga tidak bisa kemudian didapatkan secara seketika. Butuh sabar, sabar dan sabar. Wal aqibatu lil muttaqin, insyaallah dampak baik itu akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah, ada salah satu di antara sahabat beliau yang banyak sekali mendapatkan siksaan dari orang musyrik. Bahkan nyuwun sewu, Pak, punggungnya sahabat ini diselomoti karo wesi yang dipanaskan, Pak. Karena beliau ini kerja sebagai pandai besi, ya, tukang las. Nek zaman sekarang kan tukang las ya. Kalau dulu pandai besi yang dia bisa bikin senjata, bisa bikin tombak, bisa bikin pedang. Nah, satu ketika sahabat ini setelah masuk Islam diketahui oleh kaumnya. Lalu masyarakatnya nggak terima. Akhirnya digeruduk di tempat dia bekerja, sehingga ada serpian-serpian besi yang panas itu disentuhkan di punggungnya. Sahabat ini bernama Khabbab ibnul Arat. Khabbab bin al-Arat. Nah, pada waktu di Mekah, Nabi SAW pernah di dekat Ka'bah. Lalu didatangi sama Khabbab ibnul Arat. Khabbab kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda tidak segera minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada kita?
Kemudian Nabi SAW memberikan motivasi kepada Khabbab. Wahai Khabbab, dulu ada di antara orang masa silam yang mereka ditanam badannya sampai setengah badan atau sampai di dada. Fayu'ta bil minsyar, kemudian kepalanya digergaji sampai mati. Coba Pak bayangin Pak, kepala digergaji sampai mati. Ada juga di antara mereka yang dikasih sisir dari besi, sehingga kulitnya itu sampai ngelotok gara-gara apa? Disisiri dengan sisir besi. Dan sepeser pun itu tidak membuat mereka pindah dari agamanya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian itu buru-buru. Durung wayahe menang ku dhisik, sabar dhisik. Dalam kondisi ketika banyak sahabatnya dihukum oleh orang-orang musyrikin, ada yang ditindih dengan batu besar, ada yang dijemur di tempat yang panas, ada yang kemudian dia dipecuti ya, sampai badannya itu bekas dengan pukulan. Tapi Nabi SAW selalu meminta sabar, sabar, sabar. Rasulullah SAW ketika melihat keluarganya Yasir, istrinya Yasir namanya siapa? Sumayyah. Sebagai wanita apa? Awwalu syahidatin fil Islam, wanita yang mati syahid pertama kali dalam Islam. Sinten namanya tadi? Sumayyah, istrinya Yasir. Sumayyah itu oleh Abu Jahal dipenteng Pak, tangan dan kakinya dibuka, kemudian dia menggunakan tombak ditusukkan di kemaluannya, terus ditarik mati. Dan pada waktu kejadian itu Nabi SAW hanya mengatakan isbir ala Yasir, isbir ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Beliau nggak bisa menolong. Beliau melihat kejadian Yasir dihukum sampai mati, Yasir juga dibunuh. Yang selamat tinggal Ammar anaknya. Nabi SAW nggak bisa membantu sama sekali. Karena ketika itu ada banyak sekali orang-orang musyrikin dan mereka bareng-bareng menghukum keluarganya Yasir. Namun Masya Allah, kemenangan berubah. Allah berikan kemenangan itu kepada kaum muslimin setelah sekian tahun. Wal aqibatu lil muttaqin. Butuh sabar yang lama. Maka kalau ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian hanya dalam waktu setahun, 2 tahun, ini suami saya Pak Ustadz setelah hijrah kok gak tambah-tambah sugih. Sudah berapa lama? Baru setahun. Tunggu mungkin 13 tahun. Masya Allah Pak Ustadz, kemut-kemut nunggu 13 tahun. Ini Pak Ustadz sudah lama dia meninggalkan riba, tapi kok gak tambah-tambah, utangi sing tambah. Berapa lama? Baru 5 tahun. Tunggu barangkali 20 tahun. Baik, sabar itu butuh lama. Makanya batas sabar itu kapan? Batas sabar itu kapan? Sampai mati. Sebab orang diperintahkan untuk sabar tanpa ada ujung. Karena itu pahala bagi orang yang sabar Allah katakan tidak ada ujungnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong sing sabar niku dibalas oleh Allah pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Karena orang ketika ingin mendapatkan keberhasilan, dia nggak boleh gampang mutung, gampang medot, dia harus terus bersabar. Dan itu berat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma yulaqaha illas sabirun, dan orang tidak akan mampu melakukan seperti ini kecuali wong-wong sing sabar. Latihan sabar itu tahap demi tahap. Nek jenengan kagungan musibah, bisa jadi musibah itu tidak hilang sampai mati. Nyun sewu, ada nggak orang yang sakit sampai mati sakitnya nggak sembuh? Wonten boten? Banyak. Nah kalau kemudian dia diuji sakit, Pak sampai kapan Pak saya harus sabar terhadap sakit ini? Bisa jadi sampai mati Pak. Sehingga amal sabarnya itu nggak putus sampai beliau meninggal. Dan nanti Allah akan berikan pahala yang tidak ada ujungnya. Mana suatu ketika
Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini sering kesurupan. Doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Maka Nabi SAW ngasih dua pilihan. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu sehingga kamu sembuh. Dan kalau kau mau, kau bersabar kesurupan sampai mati, walakil jannah, dan kau dapat surga. Masya Allah, wanita soleha ini milih sing pundi, Pak? Dia milih yang nomor 2. Baik ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih bersabar agar bisa mendapatkan surga. Tapi ya Rasulullah, doakan agar ketika saya kesurupan, ketika saya ayanan, saya tidak membuka aurat. Karena biasanya ketika dia ayanan itu sampai udo, sarungnya dicopot, bajunya dicopot, sehingga dia telanjang. Maka dia minta kepada Rasulullah agar mendoakan ketika beliau mengalami penyakit ayan yang kambuh, nanti tidak sampai telanjang. Akhirnya didoakan oleh Nabi SAW. Dan sejak saat itu ketika kesurupannya kambuh, dia tidak telanjang. Wanita ini hidup setelah Nabi SAW meninggal. Dia masih hidup. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, wanita ini masih hidup. Sampai ada sahabat yang mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin melihat wanita ahlul jannah? Mana sih wanita ahlul jannah? Itu lihat, ibu yang di belakang itu. Beliau dulu pernah minta didoakan oleh Nabi SAW agar sembuh, tapi beliau milih agar tetap bertahan dalam kondisi sakit agar mendapatkan surga. Sampai meninggal dunia, penyakitnya belum hilang. Ada juga di antara sahabat yang pada waktu badannya terkena panah, minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar ini bisa sembuh. Kemudian Nabi SAW ngasih pilihan, aku bisa tolong kamu dan kau bisa sembuh. Atau pilihan yang kedua, aku patahkan panah itu sehingga aku tinggalkan bagian di dalam badanmu, nanti jadi saksi sampai kiamat. Sahabat ini milih yang mana, Pak? Yang kedua. Sehingga anak panah yang nancep tadi tidak dicabut, tapi dipatahkan, ditinggal di dalam. Dan ya lorone ngono. Tapi dia bersabar, ini bertahan seperti ini sampai yang bersangkutan meninggal dunia, dan ini jadi saksi sampai kiamat. Ada yang seperti itu. Maka wal aqibatu lil muttaqin, itu butuh perjuangan sabar. Kita mungkin diberi oleh Allah ujian tidak seberat ujian yang dialami oleh para sahabat, tidak seberat ujian seperti yang dialami oleh para nabi, tidak seberat ujian orang soleh masa silam. Tinggal satu kata kunci, butuh napa, Pak? Sabar. Maka rajinlah berdoa kepada Allah, minta agar diberi kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah sifat sabar untuk saya, limpahkanlah sifat sabar untuk kami, agar kami bisa bertahan ketika menghadapi ujian dalam kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Mugi dados pangaosan ingkang manfaat kagem kula piyambak dan jamaah sekalian. Dan insyaallah di sisa waktu nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Saya bertanya, jamaah menjawab. Pun siap? Wonten mikrofon mboten, Pak? Wonten. Baik. Insyaallah. Kita awali pertanyaan yang pertama. Hadiahnya buku Prinsip Hidupku. Pertanyaan yang pertama, siapa nama orang dekatnya Aman? Itu tukang apa? Arsitek pembangunannya Fir'aun. Masya Allah, dapat hadiah ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan gampang tak, Pak? Ya? Pertanyaan berikutnya.
Sebutkan bagaimana cara Allah membinasakan Fir'aun. Kok santri semua yang jawab? Monggo. Gimana? Tarik nafas dulu. Nah, sekarang boleh jawab. Kok susah? Baik, belakangnya. Yang menutup lautan yang sudah dibelah niku siapa? Baik, kelas berapa, Mas? Kelas berapa kok Nabi Musa? Sekarang kelas berapa? Kelas 1. 1 Aliyah. Sanawiyah. Baik, pertanyaannya, sebutkan 3 mukjizat Nabi Musa. 1. Oh, enggak bisa? Masya Allah. Bapak-bapak ada yang mau jawab? Sebutkan 3 mukjizat Nabi Musa. Tongkat berubah jadi ular. 3. Satu-satunya Nabi yang berbicara dengan bukan, ada Nabi yang lain, bukan hanya beliau satu-satunya. Nyari di Google dulu, guys, kita tunggu. Ada yang lain? Nah, silakan. 1. Membelah lautan. 2. Tongkatnya berubah jadi ular. 3. Bisa menyembuhkan orang sakit. Itu Nabi Isa. Wah, lompat dari Nabi Isa ya. Baik. Silakan. Pertama. Tongkatnya bisa membelah laut. 2. Tongkat bisa jadi ular. 3. Bisa menghidupkan orang mati. Bukan, itu mukjizat Nabi Isa. Nah, uji cobanya hanya sekali. Ada yang lain? Tadi kok gagal terus? Silakan. Membelah lautan. Tongkat jadi ular. Dilindungi oleh Allah saat dihanyutkan dalam sungai. Sinten yang hanyut dalam sungai? Baik, belakang. 1. Belah laut. Tongkat berubah jadi ular. Hah? Gimana? Taurat. Kitab Taurat, apakah kitab Taurat mukjizat? Kitab Taurat bisa dipalsu. Kalau Al-Quran mukjizat yang nggak bisa dipalsu. Coba sebutkan 3 mukjizatnya Nabi Musa. Yang selain santri. Santri bukan? Hah? Bukan. 1. Nah. Tongkat ular jadi ular. Diulang-ulang terus dari tadi ini. Membelah lautan. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa tadi ya? Tangannya bisa mengeluarkan cahaya putih. Baik, wadmum yadaka ila jaybika takhruj bayda. Coba genggamkan tanganmu ke arah jaibmu, kemudian keluarkan takhruj bayda, keluar putih. Sehingga tangannya Musa ketika itu bersinar di hadapan Firaun. Sudah? Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Tidak ada, berarti kita lanjutkan ya pertanyaannya lagi. Ibu-ibu mau menjawab. Baik. Pertanyaan ibu-ibu. Sebutkan nama istri Nabi Musa. Enggak ada yang tahu? Saya juga enggak tahu ya. Karena di Al-Quran tidak diceritakan. Cuma diceritakan beliau bersama istrinya, tapi namanya siapa? Wallahu a'lam. Pertanyaannya.
Sebutkan nabi yang menjadi ulul azmi. Nah, monggo silakan. Bapak ya. Mikrofon mana? Satu. Nuh, Ibrahim, Musa. Sampean kok bukunya dibagi lorong ya? Baik, Bapak dapat. Tadi ibu-ibu juga yang jawab dapat. Sebelah kanan Pak. Lewatnya sebelah kanan. Nah. Ini tolong dikasih. Kasihkan ke belakang. Satu lagi ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 5 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok 5 kebanyakan ya? 3 saja. Sebutkan 3 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Ada yang mau jawab? Monggo Simbah. Monggo. Enggak jadi? Baik. Nomor 1 apa? Hah? Itu mukjizat. Mukjizat, keistimewaan. Jadi beliau punya itu yang tidak dimiliki oleh para nabi masa silam. 1, diberi syafaat. Baik, 1. Yang kedua, dihalalkan ghanimah. Yang ketiga, Isra Mi'raj, dinaikkan oleh Allah kemana? Ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Tapi jawabnya mau siji-siji ini pripun ya? Urunan. Bagi telu berarti. Masya Allah. Sampai jawab siji itu masih wow. Nah, tak kasih hadiah Mas. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama sahabat yang tadi seorang pandai besi yang disiksa. Habab? Keliru. Habab? Bukan. Habab bin Arad. Gimana kalimatnya? Masya Allah. Habab ibnul Arad, betul sekali ya. Arad, ya, iya. Bukan art. Nah. Baik, tadi kita sebutkan keluarga Yasir. Siapa nama bapak, ibu dan anaknya? Selain santri. Santri terus yang angkat tangan. Nah, siapa? Yasir. Sumayyah apanya? Istri? Istrinya siapa? Yasir. Satu lagi? Ammar apanya? Anaknya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dapat. Baik. Yang terakhir. Sudah siap? Nah. Pertanyaannya, sebutkan nama nabi yang punya mukjizat batu jadi onta. Yang mana tadi yang katakan? Masya Allah. Nabi siapa? Saleh. Saleh apa soleh? Soleh. Masya Allah. Dari mana Mas? Blimbing. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, dapat hadiah jenengan ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Walhamdulillah. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insya Allah besok pagi setelah subuh
ada kajian di Sedayu nggih. Masjid napa niku? Masjid Agung. Sing kidul nggih. Masjid Agung yang selatan di Sedayu setelah salat subuh. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.